Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Sugiantius Bandi dari kelompok 5 dan rekan-rekan saya, Salsa Ainur Rahmah, Salma Ramadanti, dan Meiranti Aulia. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai organisasi kurikulum menurut Hilda Tabah dan sifat dari kurikulum 2013. Selamat menyimak. Pertama, aku akan menjelaskan tentang organisasi kurikulum menurut Hilda Tabah. Kurikulum sendiri menurut Hilda Tabah adalah a curriculum is planned for learning, therefore what is now about the learning process and the development of individual has bearing on the shaping of the curriculum. Artinya, kurikulum adalah suatu rencana belajar. Oleh karena itu, konsep-konsep tentang belajar dan perkembangan individu dapat mewarnai bentuk-bentuk kurikulum. Selanjutnya, organisasi kurikulum dipandang Hilda Tabah sebagai one of the most potent factor in determining how learning process. Pada tahun 1962, Hilda Tabah juga mengemukakan kurikulum adalah pernyataan tentang tujuan-tujuan pendidikan yang bersifat umum dan khusus dan bahan-bahannya dipilih dan diorganisasikan berdasarkan suatu pola tertentu untuk kepentingan belajar dan mengajar. Pemahaman dalam menginterpretasi makna kurikulum begitu luas. Kemudian ada sifat dari kurikulum 2013. Yang pertama yaitu pembelajarannya tematik. Nah, pada pembelajaran tematik ini, mata pelajarannya disesuaikan dengan tema yang ada di lingkungan siswa, sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Kemudian dalam pembelajaran tematik ini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran tematik, dan yang ketiga adalah evaluasi dari pembelajaran tematik. Pada pembelajaran tematik ini lebih menekankan keterlibatan siswa terhadap proses pembelajaran yang aktif, sehingga siswa dapat memperoleh pengalamannya secara langsung dan mendapatkan pengetahuannya sendiri dari apa yang telah dia pelajari. Saintifik dalam kurikulum 2013. Pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang dimulai dari pengumpulan data melalui pengamatan, melakukan eksperimen, menanyakan, mengolah informasi atau data, hingga mengomunikasikannya dalam proses penerapan prinsip-prinsip keilmuan. Pendekatan saintifik. 1. Meningkatkan keterampilan berpikir. Di sini, para peserta didik diharapkan dapat berpikir kritis, analitis, serta mampu menciptakan ide-ide baru terkait dengan materi yang tengah dipelajari. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aktif, dan produktif. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir secara sistematis. Yang keempat, meningkatkan pemahaman konsep. Yang kelima, meningkatkan motivasi belajar anak. Yang keenam, meningkatkan kemampuan komunikasi. Langkah pendekatan saintifik. 1. Mengamati atau observing. Melalui pengamatan, siswa pun dapat menemukan fakta bahwa terdapat hubungan antara objek yang diamati dengan materi pembelajaran yang tengah dipelajari bersama guru. Di sini, kegiatan belajarnya yaitu membaca, memperhatikan, mengamati, mendengar, dan melihat. Kompetensi yang dikembangkan pada tahap ini melatih keseriusan siswa, kecermatan siswa, mencari data dan informasi. Kedua, menanya atau questioning. Kegiatan bertanya kerap berkaitan dengan diskusi dalam kelas tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan, maupun klarifikasi informasi yang belum jelas. Kegiatan yang dikembangkan di sini yaitu melatih ketelitian siswa, santun dan hormat, menghargai opini dan pendapat orang lain, keterampilan komunikasi, yang mengumpulkan informasi atau mencoba dalam kurung experimenting. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan menggali atau mengumpulkan informasi dari beragam sumber dengan berbagai cara. Di sini siswa dikembangkan kemampuannya yaitu dengan melatih ketelitiannya, menghargai opini dan pendapat orang lain, mampu meningkatkan keterampilan komunikasinya, mengaplikasikan keterampilan menghimpun informasi melalui berbagai metode. 4. Mengolah atau menganalisis data associating. Bisa juga disebut dengan penalaran siswa. Siswa akan memanfaatkan data serta informasi yang telah dikumpulkan untuk memecahkan masalah dengan penyusunan pertanyaan. Di sini,
Siswa dilatih kemampuannya dalam sikap jujur, mampu bekerja sama, kerja keras, taat dengan aturan, keterampilan mengimplementasikan prosedur, dan keterampilan induktif dan deduktifnya dalam menyimpulkan. Yang kelima, mengkomunikasikan atau communication. Pada tahap ini, peserta didik dapat menyatakannya dalam bentuk laporan atau makalah yang di dalamnya berisi bagan, diagram, atau grafik. Di sini, peserta didik dikembangkan kegiatannya dalam bidang toleransi, keterampilan berpikir runtut dan sistematis, mengutarakan pendapatnya dengan jelas, padat dan singkat, serta melatih cara berbahasa yang baik dan benar. Baik, selanjutnya yaitu sikap kurikulum 2013 dinilai secara autentik. Di sini ada menurut Kunandar 2013 menyatakan bahwa penilaian autentik ini merupakan kegiatan menilai siswa yang lebih menekankan pada apa yang akan dinilainya, baik pada prosesnya serta dengan berbagai instrumen penilaian yang menyesuaikan dengan persyaratan kompetensi yang ada dalam standar kompetensi, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Nah, jadi dalam penilaian autentik ini, siswa diminta untuk menerapkan konsep atau teori pada situasi nyata gitu berdasarkan kemampuan atau keterampilan siswanya. Terus, oleh karena itu, guru pun harus memperhatikan keseimbangan antara penilaian kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang disesuaikan dengan perkembangan karakteristik siswa sesuai dengan tingkatannya gitu. Misalnya untuk PAUD, TK, dan SD. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri penilaian autentik. Nah, yang pertama itu mengukur semua aspek pembelajaran, yaitu kinerja dan hasil atau produk. Lalu yang kedua itu dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Lalu yang ketiga ini menggunakan berbagai cara atau sumber gitu. Lalu yang keempatnya ada tes hanya salah satu alat pengumpulan data penilaian. Lalu yang kelima ini tugas-tugas yang diberikan ini mencerminkan bagian-bagian dari kehidupan nyatanya setiap hari. Lalu yang terakhir itu ada penilaian harus menekankan ke dalam pengetahuan dan keahlian, bukan keleluasannya gitu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.